semuanya, selamat hari Minggu untuk adik-adik remaja. Gimana nih kabarnya hari ini? Kak Hana harap semuanya adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun misalnya sampai hari ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi kiranya nggak menjadi alasan untuk kita nggak semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, dengan sukacita kita naikkan pujian yuk. Kita sama-sama bernyanyi Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Adik-adik, kiranya nama Tuhan tetap terpuji ya atas pujian yang barusan kita naikkan. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk memuji nama Tuhan, yuk kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak kelas remaja. Tuhan, terima kasih jika pada hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Kiranya melalui kesempatan ini Tuhan, kami tetap bisa memuji nama Tuhan dan kami dapat tetap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus agar kami dapat mengikuti ibadah ini, kebaktian ini dengan baik. Dan apa yang nanti disampaikan oleh kakak guru kami bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik gimana nih? Pastinya masih tetap semangat dong untuk memuji nama Tuhan. Ya, Kak Hana juga semangat kalau adik-adiknya juga semangat. Yuk kita sama-sama puji nama Tuhan lagi. Kita naikkan pujian kita, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang sudah tiba nih saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kiranya adik-adik sudah mempersiapkan ya Alkitab dan alat tulis di dekat adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan lagu penyembahan kita, Gegeh Kuasa Kesasih Badia. Gegeh kuasa kesasih badia, Ibret Tuhan bangkit tiap jam, katawari pei temanina, idah nakai pesi kebat, berjalan ku
Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mau siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, Engkau yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar bisa tinggal diam di dalam hati kami, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Samuel, yaitu 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama baca 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Adik-adik, tema kita hari ini adalah mendengar seperti Samuel. Dan bahan bacaan kita diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Belajar dari 1 Samuel ini tadi, apa yang bisa kita tarik adik-adik? Bahwa Samuel ini adalah seorang tokoh yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Kita lihat tadi bagaimana Samuel menjawab panggilan pada saat namanya dipanggil. Walaupun dia tahu bahwa yang memanggil itu bukan Eli, tetapi saat itu reaksinya atas panggilan yang dia dengar itu, dia menjawab. Dia menjawab dan dia datang kepada Eli. Walaupun sampai tiga kali dia dipanggil, jawabannya tetap sama. Dia menjawab dan dia berlari ke sumber yang memanggil itu, yang dia pikir itu adalah Imam Eli. Adik-adik, ada 3 tokoh di dalam 1 Samuel 3 ini yang bisa kita lihat, yaitu ada Samuel, ada Imam Eli, dan ada Tuhan. Samuel pada saat namanya dipanggil dan dia menjawab, ada reaksi yang dia lakukan ketika dia dipanggil, ada kepekaan di Samuel yang kita bisa lihat, kepekaan saat mendengar, kemudian dia bersedia untuk menjawab dan keseriusannya untuk bertindak. Kita bisa lihat pada saat dia dipanggil, dia menjawab, "Ya Bapa," dan dia langsung berlari datang menghampiri Imam Eli pada saat itu, karena Imam Eli sudah tua dan penglihatannya juga dikatakan sudah kurang jelas. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, yang Tuhan rindukan bagi kita adalah
kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Apa yang dilakukan Samuel ini adalah sebuah contoh bagi kita bahwa Allah rindu untuk berbicara, Allah rindu untuk berkomunikasi dengan kita, dan apa yang kita harus lakukan, kita harus berikan waktu kita harus sediakan waktu kita, berikan hati kita untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan, karena kerinduan Tuhan adalah bisa berkomunikasi dan berbicara dengan kita. Walaupun kita merasa bahwa kita tidak punya pengalaman apa-apa, sama seperti yang dikatakan bahwa Samuel pada saat itu belum punya pengalaman, belum pernah mendengarkan firman Tuhan, belum pernah berbicara dengan Tuhan, tapi reaksinya, jawabannya, dia tetap punya kepekaan untuk menjawab, dan dia mau melangkah, melakukan. Dia mau mencari sumber suara itu. Itulah kerinduan hati Tuhan saat ini bagi kita anak-anak remaja. Apa yang kita bisa lihat dari Imam Eli? Imam Eli ini peringatan bagi kita anak-anak Tuhan. Walaupun sudah banyak firman Tuhan, renungan-renungan, ayat-ayat Alkitab yang masuk kita dengarkan, tetapi hendaklah jangan firman itu semua kita sia-siakan. Kita lihat kalau kita baca ke bawah, bagaimana anak-anak Imam Eli pada saat itu yang hidupnya sangat mendukakan hati Tuhan. Hidup mereka hidup di dalam dosa. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel bahwa Tuhan akan memberikan hukuman bagi anak-anak Imam Eli. Imam Eli sudah pernah mendengarkan firman Tuhan. Imam Eli sudah pernah berbicara dengan Tuhan. Imam Eli tahu apa yang dilakukan anak-anaknya bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Imam Eli terkesan membiarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan akhirnya Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak itu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bangun, kita mau mendengarkan, kita mau lakukan, dan kita mau beritakan firman Tuhan. Dengan apa kita beritakan firman Tuhan? Kita bisa menjadi Alkitab-Alkitab yang terbuka bagi orang lain di sekeliling kita, sehingga orang merasa, oh, si A itu anaknya asik banget, si A itu anaknya suka menolong, suka sangat peduli kepada orang lain. Si A itu anaknya sangat bijaksana sekali. Si A itu anaknya ramah sekali. Siapakah si A? Si A itu adalah anak-anak Tuhan yang tidak hanya mendengarkan, tetapi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari hari ini kita bisa belajar dari Samuel untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini firman-Mu Tuhan. Biarlah kami anak-anak remaja bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang peka akan suara-Mu, menjadi anak-anak yang menyediakan waktu, menyediakan hati untuk mau berkomunikasi dengan-Mu, untuk mau berbicara dengan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik kami kelas remaja di dalam masa pertumbuhannya, di dalam pergaulannya. Kiranya Tuhan yang menuntun mereka, sehingga mereka tetap memegang kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sungguh luar biasa ya firman yang baru aja kita dengar. Kiranya ini bisa menjadi pedoman bagi Kak Hana dan juga bagi adik-adik di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, adik-adik sekarang juga sudah tiba nih saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening yang sudah di-share oleh kakak guru sekolah minggu. Selagi mengumpulkan persembahan, sama-sama kita naikkan pujian Isekin Kami Enda O Bapa. Isekin kami enda oh Bapa, maka kami ngasup merebadu. Labuban gaga kami oh Bapa, lako mereman bandu. Kai pesilit ibas kami oh Bapa, eka bekas pemerinduman kami. Sada baging Bapa, dipersembahkan kami. Nyatakan bujur kami memandu, arah persembahan kami enda. Alokan ras ipasu-pasunyu, terpujilah gelar-Mu. Kai pesilit ibas kami oh Bapa, eka bekas pemerinduman kami. Enda sada baging Bapa, dipersembahkan kami. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kembali yuk kita satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang baru saja kami dengar dari kakak guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan firman yang dibagikan bisa menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan kami ini agar bisa berguna Tuhan untuk membangun gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami, untuk mama papa kami, kiranya Tuhan yang memberikan kami semua kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Tuhan juga yang memberkati persekolahan kami, agar kami bisa mengikuti sekolah kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami dari ibadah ini, kiranya ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga yang nanti akan kembali mengumpulkan kami untuk beribadah di minggu depan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik remaja, akhirnya ibadah kita udah selesai nih. Terima kasih ya Kak Hana ucapkan untuk adik-adik yang udah setia mengikuti dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk kembali beribadah di minggu depan, dan tetap jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Sampai ketemu lagi, selamat hari Minggu!